Halo semuanya, ini adalah proyek New Generation Airships kembali hadir. Bersama saya lagi, Gennady Babanin, dan di video ini kita akan membahas hasil-hasil di bulan April. Kita akan mengetahui apa saja yang telah dikerjakan selama periode sebelumnya dan membicarakan rencana apa yang menanti kita di masa depan. Teman-teman, kita sedang berada di tengah-tengah peristiwa penting. Di sini sedang berlangsung perakitan aktif balon udara Nova 01, pekerjaan persiapan pertama kami. Mari kita coba cari tahu detailnya. Fedor, kota macam apa ini? Ini adalah komputer onboard, tapi untuk masa depan. Sekarang ini memang hanya sebuah kotak yang nantinya akan ditempatkan di sini, digantung. Di dalamnya terdapat komputer onboard, switch, flight controller, modem untuk menerima sinyal, dan radiator untuk pendinginan. Di sini belum ada modem, nanti juga akan dipasang power supply. Semua ini hari ini akan kita sambungkan, nyalakan, dan lihat bagaimana cara kerjanya. Teman-teman, Artyom adalah orang utama yang akan bertanggung jawab atas pelaksanaan uji terbang balon udara kita, Nova 01. Saat ini kita sedang berada pada tahap persiapan aktif, dan saya ingin bertanya kepada Artyom, bagaimana persiapan kita sejauh ini, data apa yang kita rencanakan untuk didapatkan, dan apa harapan dari uji terbang nanti? Sekarang, saat ini kami sedang membangun maket ini yang dirancang secara khusus untuk mendapatkan parameter fisika matematika dari uji terbang. Jadi, kami akan mendapatkan parameter kecepatan, parameter tekanan, parameter percepatan, parameter tekanan barometrik, parameter sudut, parameter konsumsi arus, dan sebagainya. Sebenarnya, total parameter ini ada lebih dari 150 jenis. Semua parameter ini akan disistematisasi dan dimasukkan ke dalam tabel-tabel tertentu selama penerbangan. Nanti, kami akan mempelajari tabel-tabel tersebut. Berdasarkan data yang telah berhasil kami peroleh ini, kami akan segera membangun sebuah perangkat yang nantinya akan menjadi prototipe langsung untuk balon udara nirawak dengan ukuran serta bentuk yang persis seperti ini. Saat ini hanyalah sebuah maket, semurah mungkin, sesederhana mungkin, jadi tidak masalah jika rusak atau hancur. Yang paling penting, di sini memang nantinya akan dipasang banyak sekali sensor. Sensor kecepatan udara, sensor barometrik, sensor suhu, sensor pengukur konsumsi arus motor, sensor pemosongan baterai, sensor tekanan di dalam balon, sensor suhu pada gel di dalam balon, sensor tekanan di dalam balon itu sendiri, serta sensor tekanan lingkungan sekitar. Semuanya terpasang untuk pemantauan. Semua data ini akan dianalisis, dan kemudian, berdasarkan data tersebut, kami akan memperbaiki konstruksinya, membuat desain yang lebih serius. Desain yang nantinya akan terlihat jauh lebih baik, bahkan lebih menarik daripada perangkat yang sekarang kami bangun di sini. Nantinya di sini akan ada jurnal besar. Sebenarnya ini bukan tabel, melainkan contoh protokol pengujian dan protokol pengukuran. Jadi nantinya akan ada buku catatan yang cukup besar dan tebal yang dikumpulkan dari data-data ini karena pengukuran akan dilakukan setiap hari. Misalnya, protokol pengukuran, parameter lingkungan sekitar, akan dicatat beberapa kali dalam sehari. Jadi di sini akan dicatat suhu, tekanan, kelembapan, kecepatan angin, dan tingkat pencahayaan dalam satuan lux. Ini untuk keperluan penggunaan balon udara dengan panel surya di masa depan. Nilai berat dari semua komponen dan bagian akan dicatat di sini dalam bentuk daftar. Parameter dari mesin utama dan instalasi pendukung, serta evaluasi kinerja sistem kemudi juga akan dicatat. Semua sudut akan dicatat secara lengkap, dikaitkan, dan dibandingkan dengan sinyal yang kita berikan ke servo kemudi, serta langsung dengan apa yang benar-benar ditunjukkan oleh kemudi ekor itu sendiri. Gaya gravitasi akan diukur, begitu juga parameter-parameter seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Kecepatan, kecepatan udara, ketinggian barometrik, dan kecepatan kenaikan ketinggian tersebut. Teman-teman, dan tentu saja, Syamil juga berperan aktif dalam persiapan uji terbang kita. Syamil, di sini kita punya banyak sekali alat, peralatan, pipa, dan selang. Mungkin akan menarik juga untuk mendengar tentang jaring ini, apa perannya di dalam balon udara.
Jaring pengisian gas ini dibuat berdasarkan gambar teknik ini. Fungsinya adalah agar selubung balon tidak terbang saat diisi helium dan tetap berada pada ketinggian yang kita inginkan. Sebagian diikat ke jaring, sebagian lagi ke kantong melalui loop-loop ini. Dan ketika kami memasang perangkat kami mengatur ketinggian yang diinginkan menggunakan jaring ini lalu memasangnya. Setelah itu, kami memindahkan ke tingkat yang lebih tinggi dan memasang stabilisator serta berbagai elemen lainnya. Jadi, jaring ini dibentangkan di seluruh permukaan selubung, lalu diisi dengan helium, sehingga balon terangkat. Dengan adanya jaring, balon tetap berada di ketinggian yang diinginkan. Dan alih-alih orang-orang berdiri memegangnya, kami menggunakan kantong-kantong seperti ini yang diisi pasir. Ada banyak sekali proses perancangan. Mulai dari penyusunan model 3D itu sendiri, pembuatan semua komponen, penghitungan berat setiap elemen, setiap sambungan. Selain itu, kami juga terlibat dalam proses produksi, biasanya ikut serta langsung. Jadi, gondola dan stabilisator ini kami buat sendiri, bahkan pengecatannya juga kami lakukan sendiri. Kunci tambat juga setahu saya, kamu yang mengerjakannya. Ya, benar, kami memodelkan, melakukan perhitungan berat, lalu membuatnya secara fisik. Pekerjaan pengecatan. Sebenarnya, Syamil memegang peran besar dan penting dalam pengembangan, setidaknya dalam pembuatan balon udara Nova 01. Dia adalah prajurit serba bisa di perusahaan Aeronova. Kami telah melakukan uji coba darat pada selubung pertama kami untuk balon udara Nova 01. Kami memeriksa karakteristik kekuatannya, tingkat kedap udaranya, mengisinya dengan udara untuk memeriksa jahitan, serta memeriksa balonet itu sendiri untuk memastikan kekedapan dan kekuatannya. Kami juga memeriksa keberadaan semua kantong yang diperlukan, di mana gondola kami akan dipasang dan dikencangkan. Kami memeriksa keberadaan semua lubang teknis, di mana katup dan kipas akan dipasang. Kami mencoba semua peralatan yang diperlukan yang akan dipasang pada gondola, memastikan semuanya berada di tempatnya, dan pada dasarnya, di situ kami selesai. Kami memastikan bahwa selubung tersebut memenuhi semua standar teknis yang diperlukan yang ditetapkan untuk balon udara Nova 01. Kami merakit kembali selubung kami, dan sekarang kami sedang mempersiapkan diri dengan hati-hati untuk uji terbang secara langsung. Selain itu, kami juga terus melakukan pekerjaan di bidang peluncuran ke stratosfer. Saat ini, mitra kami telah merancang dan menguji selubung untuk perangkat stratosfer dengan volume 500 meter kubik. Mereka telah memeriksa kekedapannya, proses masuk dan keluarnya dari hanggar, peluncuran otomatis, serta pelepasan muatan saat penerbangan. Oleh karena itu, pekerjaan di bidang ini juga berjalan cukup aktif. Akhirnya, mesin-mesin dari Tiongkok telah tiba. Beberapa hari yang lalu, kami menerima mesin bubut milling, mesin milling 5 sumbu, dan mesin erosi untuk logam. Mesin-mesin ini sudah berhasil dipindahkan ke tempat kerja mereka masing-masing. Saat ini sedang dilakukan pengaturan dan penyesuaian, dan dalam waktu dekat mereka akan mulai beroperasi. Tim Aeronova tampil di pembacaan ilmiah ke-22 tentang penerbangan yang didedikasikan untuk Nikolai Egorovich Zhukovsky, di mana mereka mempresentasikan berbagai laporan sesuai bidang mereka masing-masing. Tim menunjukkan bahwa kami tidak hanya melakukan kegiatan teoretis dan pekerjaan di bidang ini, namun kami juga secara langsung dan aktif meluncurkan perangkat stratosfer canggih serta mengerjakan pengembangan balon udara, yang sebenarnya menimbulkan minat yang sangat besar dan antusiasme yang tinggi dari kalangan komunitas ilmiah tersebut. Tim seringkali harus menghadapi begitu banyak pekerjaan yang cukup berat dalam mengembangkan perangkat lunak mereka sendiri dengan penuh tantangan. Seperti yang sudah kami katakan sebelumnya, tidak banyak perusahaan yang secara umum mengembangkan perangkat lunak untuk pesawat terbang, apalagi untuk balon udara. Oleh karena itu, kami menghadapi kenyataan bahwa kami harus mengembangkan perangkat lunak yang diperlukan secara mandiri. Perangkat lunak semacam itu sudah berhasil dikembangkan, dan langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian. Kami akan meluncurkan balon udara, lalu mulai mengumpulkan basis data yang diperlukan, yang nantinya akan digunakan untuk melatih perangkat lunak ini agar dapat memahami bagaimana harus bertindak dalam berbagai situasi. Hujan, angin, badai magnet, ladang, apa saja bisa terjadi saat penerbangan, dan perangkat lunak ini harus mampu mengambil keputusan yang tepat. Ini adalah balon udara pertama kami. Kami memiliki tim baru, kelompok yang segar,
Dan kami perlu membangun kerjasama yang baik serta menyusun proses organisasi yang tepat. Semua itu sedang biasa sekarang melalui balon udara kecil pertama kami ini. Meski begitu, perusahaan tetap melangkah dengan percaya diri ke arah tujuannya. Dan dalam waktu dekat kita akan melihat balon udara pertama kami, Nova 01, di langit. Tetaplah bersama kami dan pantau perkembangan proyek ini.